Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada. Ketemu lagi di channel Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini kita ketemu dengan ngobrol dengan Ustadz tapi penerbang. Luar biasa ini ya. Ustadz Rahmat Saputra ya, alumni Gontor, penerbang TNI AU, pilot kepresidenan. Wah, keren sekali kan? Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz juga sehat-sehat selalu. Sehat ya. Kegiatan apa sekarang, Ustadz Rahmat? Sekarang ya rutin sebagai pegawai ya, kita kantor, terus masih terbang. Pegawai apa? Pegawai ya TNI. Itu kan pegawai aparatur lah. Oh ya, TNI itu termasuk aparatur negara ya? Iya, masih di bawahnya Menpan RB lah. Di Gontor tahun berapa masuk dulu? Dulu anak masuk 95 dari Masuk lulus 95. SD. Nah, saya lulus SD. Lulus SD. Ya, Konsul Bogor. Konsul Bogor ya. Oke. Terus Ya. sampai tahun berarti lulus 2001. 2001. Bagian apa dulu di Gontor? Anak dulu di Koor. Koordinator ya. Ya, pramuka. Memang dulu pernah cita-cita jadi pilot, Ustaz? Kalau cita-cita pilot enggak. Jadi cita-citanya ya pertama pasti dulu waktu belum masuk pondok itu ya memang jadi tentara, karena memang lingkungan keluarga saya kan kakek itu juga tentara, masih keluarga besar tentara lah. Jadi cucu-cucu itu masih cita-cita tentara waktu anak kecil tuh ya biasa lah. Terus setelah masuk pondok ya itu sebenarnya udah nggak terlalu udah nggak terlalu pengen ke situ. Nggak taunya pas kelas 6 2001 kelas 6. Terus pas ngabdi itu ada 2000 yang dari Gontor kakak kelas Tahun 2000 ya? Agung Aribowo. Oke, Masuk Akmil. Oh. Nah disitulah baru bisa ternyata. Nyobalah. Akhirnya saya tanya-tanya, Ustadz Agung bagaimana caranya? Ya memang perjuangannya kita ini kan di negara kita sendiri ini, Gontor ini untuk mungkin secara umum sudah dikenal orang, namun ketika kita akan melanjutkan pada saat itu melanjutkan pendidikan lebih lanjutnya itu lebih apa ya? Jadi ada yang sifat hal-hal ijazahnya belum diakui waktu itu. Ada hal-hal teknis yang pasti kita akan dipertanyakan gitu. Tahun berapa masuk Akmil? 2002. Setelah pengabdian. Setelah pengabdian baru bisa ikut persiapan tes itu kan di bulan-bulan Mei, bulan April, bulan Mei lah. Pakai jasa apa waktu itu? Gontor. Jadi pakai jasa Gontor, cuman langsung pakai jasa Gontor. Nggak pakai persamaan? Ya. Ujian persamaan saya nggak ngikut, nggak melaksanakan. Cuma saya harus waktu itu ke Dirjen Dikdasmen. Oh, Dirjen Dikdasmen. Dasar menengah di waktu itu namanya kan dulu kan Dikbud juga ya. Dikbud terus Diknas terus di Dirjen Dikdasmen di Senayan, ke sana minta keterangan untuk penjurusan. Oh, oke. Karena kan persyaratan untuk saya daftar di akademi itu ada minta jurusan IPA. IPS kan tidak diterima. Kalau polisi masih oke waktu itu, IPS masih diterima. Karena ada requirement seperti itu, makanya kita kan ya kita memenuhi lah dengan segala upaya kita memenuhi. Ya salah satu caranya yaitu lewat
yaitu ke Dikdasmen. Terus di sana dikasih. Tapi gimana? Di sana dikasih itu. Jadi modelnya pada saat itu di Dikdasmen mungkin nggak bisa juga disamakan dengan sekarang ya, maksudnya apa yang saya ceritakan ini belum tentu nanti kejadiannya sama dengan adik-adik ya, karena waktu itu jadi dia cuma melihat nilai saya dari raport yang bahasa Indonesia, dari ijazah yang bahasa Indonesia dilihat nilainya, khusus untuk penjurusan IPA mata pelajarannya apa saja dilihat, nilainya oke, jadi oke lah dia masuk ke IPA nggak masalah, udah cuma seperti itu gitu. Jadi cuma surat keluar dan saya tidak ada ujian apa-apa lagi. Jadi terus ditambah lagi surat keterangan yang pengakuannya kurikulumnya KMI. Pada zaman itu di tahun saya lupa itu suratnya terbit di 98, 99 apa 2000. Karena lupa, yang jelas surat itu anak bawa juga dan dilegalisir. Dilegalisir termasuk minta legalisirnya selain ke sekretaris pondok juga minta legalisir dari Diknas. Lumayan lama dong ya perjuangan awalnya ya. Ya lumayan Sat. Jadi waktu pas daftar, jadi Cana cerita setelah lulus itu ya saya juga daftar selain di AU juga di Akpol. Di Akpol cenderung tidak ada banyak pertanyaan. Di AU masih ada pertanyaan-pertanyaan itu ada. Kalau Akpol tuh ya jadi saya daftar, ikut tes normal seperti teman-teman atau calon yang mau ikut daftar taruna itu sama perlakuannya, tidak ada maksudnya beda itu dalam arti kalau di AU saya banyak pertanyaan yang yaitu tadi ijazah. Ini kamu kok bahasa Arab gini. Ya udah kita jawab. Ya saya punyanya itu dan saya melengkapi untuk masalah Bapak di sini minta penjurusan. Saya dapat surat keterangan penjurusan dari Diknas. Dan ini ya Diknas ini sebagai lembaga tertinggi di Indonesia yang bertanggung jawab masalah pendidikan. Jadi ya kalau Bapak mau pertanyakan silakan, tapi tolong dipertimbangkan. Saya punya surat ini ya. Ini lembaga tertinggi loh di sini yang mengeluarkan. Jadi bukan hanya Gontor saja, tapi ada dari Diknas yang memperkuat. Akhirnya ya dengan segala upaya alasan-alasan kita mau diterima sama panitia. Itu didikan koor kayaknya ya, nggak diterima dari cara gitu ya. Informasinya gimana caranya? Gimana caranya gitu ya. Jadi kita ya salah satunya itulah kita ya udah berjuang ya, mungkin yang menjada-wajada itu gimana caranya. Sungguh-sungguh. Kalau mentok jangan berhenti gitu ya dari awal ya. Iya. Karena kan ya masih bisa dikoordinasikan seperti itu. Nah, masuk Akmil itu ujian di mana itu ujian? Ya. Kalau jadi saya masuknya di AU. Di AU tesnya itu kan dia daerah dulu, daerah itu karena kan Bogor, berarti? Dari kota Kota Bogor, daerah berarti. Dulu, daerah. Ya, per daerah nanti tesnya itu kan modelnya dia ada beberapa tahap tes. Pertama, misalnya yang pertama itu kesehatan. Nanti kesehatan kalau tes di daerah ya. Kalau tes di daerah itu kesehatan. Setelah tes kesehatan langsung selang paling lama siangnya atau sorenya atau bisa besok harinya diumumkan siapa yang lulus tes kesehatan. Oke, tes kesehatan selesai. Yang nggak lulus ya tidak lanjut tes berikutnya. Yang lulus bisa lanjut ke tes berikutnya. Jadi kalau di daerah itu tesnya mulai jadi tesnya itu ada kesehatan, ada mental ideologi, ada kesehatan kesegaran jasmani, terus administrasi itu yang tadi pertama waktu kita daftar, sama psikologi karena psikologi juga. Nah jadi dari sekian banyak tes yang dilaksanakan di daerah itu proses seleksi per tiap subtes. Yang nggak lulus ya nggak bisa lanjut tes berikutnya sampai terakhir nanti ada penentuan. Setelah ditentukan siapa yang berangkat dari Jakarta baru tes pusat.
tes pusatnya di Jogja kalau AU. Kalau yang Akmil Angkatan Darat tes pusatnya dia di Magelang di Akademi Militernya. Kalau AU di Akademi Angkatan Darat di Jogja. Nah di Jogja kalau tes pusat diulang lagi tes yang dilaksanakan di daerah, cuma prosesnya tidak penyaringan setelah tiap subtes terlaksana. Jadi semuanya gabung langsung terakhir baru. Jadi semua pada saat tes pusat itu semua peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti semua tes. Cuma ada tambahan akademis di situ, tes akademis. Tes akademisnya hanya di pusat. Jadi untuk akademi itu Akademi Angkatan Darat di mana? Ya, Akmil. Akmil itu Angkatan Darat. Ya. Akademi Angkatan Udara namanya? AAU. AAU ya, Akademi Angkatan Udara. Itu di Jogja. Jogja. Kalau misalnya antum ke Jogja naik pesawat, turun di bandara yang lama ya. Iya. Bukan yang baru. Yang baru kan sekarang di selatan ya di Kulon Progo. Yang baru, yang lama itu kan di kota Jogja itu kan kalau antum mendarat kan pasti sebelah kanan ada tulisan Akademi Angkatan Darat, yaitu di situ. Oh di situ. Kalau Akademi Angkatan Laut AAL berarti? Ya, itu di Surabaya. Oh di Surabaya. Oke, jadi Akmil itu khusus darat. Terus Akpol satu lagi ya? Akpol di Semarang. Di mana? Semarang. Oh Semarang. Oh oke. Jadi antum di Jogja. Pendidikan terus kemudian di Jogja. Berapa lama pendidikan di Jogja itu? AAU itu? AAU zaman saya itu 3 tahun kan. 3 tahun. Sekarang D3 tahun. Berarti? Ya. Bukan D3, D4. D4 ya? D4. Jadi totalnya sih 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya? Kalau yang sekarang 4 tahun setengah. Udah S1 berarti kalau yang sekarang sudah S1 tapi masih terapan. Oh, S1 terapan ya. Vokasi ya, masuknya ya. Ya, jadi tadi setelah tes pusat saya dinyatakan lulus. Setelah lulus itu baru kita semuanya ke Akmil. Oh, oke. Jadi dari laut, dari udara, gabung semuanya yang lulus dibawa ke Magelang, ke Akmil. Di Akmil kita melaksanakan pendidikan Chandra di Muka. Itu pendidikan dasar sih, basis militer untuk pembentukan kemiliterannya dulu gitu, Ustaz. Itu selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan kita gabung nih sama teman-teman dari laut, dari darat. Chandra di Muka, istilahnya Chandra di Muka. Itu 3 bulan gabung di Magelang. Kalau yang sekarang gabung di Magelang sudah bareng dengan polisi, seperti zaman dahulu waktu polisi masih di bawah, masih dalam TNI. Dulu kan gabung tuh TNI. Gabung ya betul. Jadi sebelum 98 itu masih gabung tuh. Nah setelah 98, setelah Polri pisah dari TNI, kita pun yang Taruna ini nggak ketemu dengan teman-teman polisi pada saat Chandra. Nah sekarang digabung lagi karena sinergitas kan sekarang sudah dikembalikan lagi TNI Polri itu. Walaupun beda institusi, tapi tetap ininya bareng-bareng. Setelah 3 bulan di Magelang, selesai pendidikan Chandra di Muka, pendidikan basis, baru kita dikembalikan lagi ke akademi masing-masing. Nah, di situ baru mulai start lagi dari untuk 3 tahunnya dari situ. Jadi 3 bulan di Magelang, terus 3 tahun lagi di Jogja, selesai di Jogja, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, lulus nanti sebelum kita ke cabangan. Jadi Angkatan Udara itu kan kalau mungkin masyarakat awam atau pada umumnya lebih mengenal Angkatan Darat itu ada istilahnya infanteri, ada kavaleri, ada itu korps. Nah di AU juga ada, cuman sebutannya berbeda. Yaitu korpsnya itu ada penerbang, ada teknik, ada elektro, ada paskas, pasukan, terus ada administrasi. Nah ada korps-korps seperti itulah. Jadi kita waktu selama Taruna sudah ada penjurusan, tapi sudah penjurusan pas Taruna itu. Ya, penjurusan itu
Taruna itu cuma ada tiga, karena korps dasar Pak. Korps dasarnya itu hanya ada elektro, teknik pesawat, sama administrasi. Itu 3 tahun kita belajar sesuai majoringnya masing-masing. Saya waktu itu dapatnya elektro. Ya udah, saya belajar elektro 3 tahun. Nah, setelah lulus, dilantik menjadi perwira, kita mengikuti pendidikan kursus bahasa Inggris 3 bulan. Kursus bahasa Inggris? Ya, kursus singkat lah, kursus intensif. Ya. 3 bulan kita bahasa Inggris terus. Setelah itu baru ada perekrutan untuk menjadi penerbang. Nah, itu semua orang dapat kesempatan. Gitu, Sat. Oh, jadi setiap orang dari masing-masing penjurusan itu dapat kesempatan untuk menjadi penerbang? Nah, tapi kita ikut tes. Gitu. Tapi tes ya? Oke. Kalau penerbangnya paling lama 2 tahun. Di mana itu belajarnya? Di Jogja juga. Oh, di Jogja ya? Nah, di Jogja juga. Belajar simulasi dulu gitu? Ya, jadi pertama ya, kalau mau terbang ya kita istilahnya ada pelajaran di ground dulu, ground simulator, di simulator baru masuk pesawat. Nah, untuk tes kolam terbangnya sendiri tadi sudah saya sampaikan, pertama tes kesehatan lulus, itu disaring tes kesehatan, yang lulus bisa ikut tes berikutnya, tes bakat. Jadi sebelum masuk tes penerbang itu kita sudah diajak terbang untuk dilihat bakatnya. Nah, itu setelah berapa lama pegang pesawat besar, kapan itu? Ya, jadi kita setelah sekolah penerbang 2 tahun, nah itu kita baru jadi TNI AU ini ada kualifikasian penerbang itu ada 3. Pertama penerbang tempur, pesawat tempur, kemudian pesawat transport, sama heli. Ceritanya menerbangkan pesawat kepresidenan gimana itu? Pesawat presiden ini pemilik pesawat presiden, yang kalau bisa di googling atau di browsing itu bisa kita lihat gambarnya yang warna biru putih itu. Iya. BBJ ini Boeing Business Jet. Dia variannya adalah Boeing 737-800 NG, sama dengan yang dioperasikan oleh Garuda. Garuda ya. Cuma dia kelasnya adalah Boeing Business Jet. Jadi sudah Boeing Business Jet ini adalah pesawat dari Boeing yang jadi dengan dia mempunyai embel-embel business jet, berarti customer itu bisa memesan interior dalamnya pesawatnya seperti apa. Oke. Terus mau ditambah kemampuannya apa. Oke. Jadi kalau dari segi interior jelas berbeda dengan yang dioperasikan oleh Garuda, itu udah jelas. Kemudian dari segi daya jelajahnya, kita sudah menambahkan sesuai pesanan di awal, kita minta tangki tambahan sehingga jarak jangkaunya lebih lama dibanding dengan pesawat komersial 737-800 NG yang dioperasikan oleh Garuda. Berbedanya di situ, sama ada kalau engine-nya hampir mirip ya dengan NG. Nah, pemiliknya ini adalah Kementerian Sekretariat Negara, Setnek ya. Oke. Ya, jadi pemilik pesawat ini adalah Setnek. Ia mengoperasikan TNI AU. Operator. Operatornya adalah TNI AU. Nah, TNI AU ini memiliki skadron. Skadron itu adalah satuan, nama sebutan untuk satuan yang mengoperasikan pesawat. Oke. Nah, kan kita tahu pesawat TNI AU jenisnya macam-macam nih. Ada pesawat Hercules, ada pesawat Boeing, ada pesawat CN, ada pesawat KASA untuk transportnya. Nah, karena jenisnya berbagai macam, lebih dari satu, maka dibentuklah skadron-skadron sesuai dengan jenis masing-masing. Nah, kebetulan saya memang setelah lulus sekolah penerbang, ditugaskan di Halim, sempat terbang CN, setelah itu dipindahkan ke
Skadron 17 ini dulu mengoperasikan 3 pesawat, ada Hercules, ada Fokker, ada Boeing, tapi sekarang tinggal Boeing. Nah, berarti kan karena saya dinas di Skadron 17, berarti saya punya rating penerbang pesawat Boeing. Ya. Berlanjut ke cerita yang tadi, pada saat Setnek membeli pesawat Boeing, kemudian ditunjuk operatornya TNI AU. Nah, skadron milik TNI AU yang mengoperasikan pesawat Boeing adalah Skadron 17. Oke. Nah, tempat saya berdinas gitu, Sat. Jadi ceritanya di situ. Nah, untuk masuk ke pesawat Setnek itu barulah kita dikader kan. Iya, betul. Karena kan di skadron ini kan banyak penerbangnya. Ada 31 kalau nggak salah sekarang. 31 penerbang, mulai dari komandannya sampai paling bawah yang berpangkat Letnan 2 yang baru lulus dari sekolah penerbang. Ya. Nah, tidak semerta-merta semuanya langsung masuk ke pesawat presiden. Jadi semuanya akan masuk nanti, pada akhirnya akan masuk pesawat presiden. Semuanya akan masuk, cuman akan melewati beberapa proses terlebih dahulu gitu. Iya. Jadi sebenarnya kesempatan yang saya dapat sekarang ini karena memang saya berdinas di Skadron 17. Karena kebetulan itu mengelola pesawat presiden gitu ya, skadron sekarang itu ya, Antum ya. Sebagai operatornya. Sebagai operator ya. Kalau pemilik tetap Setnek. Ya. Setnek. Jadi pesawat yang biru itu bergerak kalau memang ada permintaan dari Setnek. Kalau Setnek nggak minta ya nggak bergerak. Antum berapa kali bawa presiden itu? Kalau berapa kalinya? Banyak. Ya lebih. Ya belum nyampe 100 sih, belum. Masya Allah. Nggak nyampe 100, nggak nyampe. Ya mungkin ada kali 20 lah, ada lah. 20-an ya. Yang paling berkesan kemana? Paling berkesan? Sering Timur Tengah. Timur Tengah ya? Timur Tengah sama Eropa. Sama Eropa ya? Nah, Eropa itu yang saya pernah ikut di waktu Pak Joko Widodo baru naik, beliau ada kunjungan kerja ke Eropa, pas kebetulan gilirannya saya yang terbang. Ya. Ya udahlah, ya dapat kesempatan kan. Maksudnya kita pernah simulator kan, ada juga simulator pesawat di Eropa ada, cuman untuk terbang bawa pesawat sendiri dan merasakan gimana sih cara masuk ke mendarat ini tuh masuk ke mana lewat mana gitu loh. Itu kan pengalaman. Itu di Berlin, terus habis dari Berlin saya ke London, dari London ke Brussels, dari Brussels Amsterdam. Itu empat negara itu. Kalau Timur Tengah termasuk sering, frekuensinya mulai pesawat ini ada sampai sekarang. Pertama dulu Pak Budiono, cuman waktu pas Pak Budiono itu saya sebagai tim aju. Jadi Bapak Mukdana pakai pesawat kita, saya mendahului ke sana menggunakan penerbangan komersil untuk menyiapkan ground handling sama keperluan pesawat pada saat di sana. Waktu Raja Abdullah meninggal, itu kan ada takziah ke sana dari sini. Ya. Yang datang itu Pak JK, itu ke Riyadh, Jeddah, Madinah. Terus kalau itu yang misi untuk membawa presiden sama wakil presiden. Tapi kalau yang lumayan dinamikanya tinggi adalah pada saat evakuasi WNI yang di Yaman sama waktu kita bansos gempa di Nepal. Pernah dapat pesan khusus dari Pak Jokowi gitu, presiden atau Pak JK itu? Yang jelas kalau Pak Joko Widodo itu mungkin ya komandan ya yang sering dapat langsung ya. Kalau saya kan belum sampai level komandan. Oh ya. Komandan Amin. Sudah ada mungkin pesan langsung dari dari Bapak Presiden ke komandan mungkin ada. Kalau secara umum sih cuman saya bisa lihat di tulisan-tulisan aja. Beliau nulis ada piagam, ada kenang-kenangan dari Bapak berupa tulisan, kita piagamkan, dipigurain, ada. Okay. Kalau yang secara langsung mungkin langsung ke
komandan mungkin saatnya saya karena memang nggak terlalu sering, paling ya ketemu cuma ya gimana kabar ya, baik bapak, ya seperti itu, tidak terlalu ada pembicaraan gitu Sat. Ini luar biasa Sat. Nah ini kalau pesan nih buat para santri alumni ya, kalau mereka ingin jadi tentara khususnya Angkatan Udara, apa yang mesti mereka siapkan mulai dari sekarang itu? Untuk persiapan secara umum, yang umum ya, yang jelas untuk militer itu pasti masih ada tuntutan untuk mempersiapkan diri dalam hal ini jasmani, kesegaran, fisik ya, fisik itu perlu. Kemudian kalau dari segi psikologi itu kan ada tes psikologi, saya rasa kita sudah santri itu kan sudah di pondok, sudah bisa mandiri, sudah belajar bagaimana cara hidup. Kan psikologi kan ilmu sosial untuk apa ya? Pengelolaan diri lah ya. Ya, jiwa kita. Jiwa itu diri. Ya. Nah, itu kan sudah terbentuk lah untuk ya, kalau saya yakin psikologinya anak-anak atau santri itu ya nggak ada masalah, karena memang kita sudah biasa hidup mandiri sendiri, walaupun di kampus itu ada kakak kelas, ada adik kelas, ada teman satu angkatan, satu konsul, satu firqoh atau satu subah atau satu organisasi di organisasi apapun di pondok, tapi kan tetap kita ada kehidupan kebutuhan pribadi kita yang harus kita siapkan dengan sendiri gitu kan Sat. Betul. Jadi kemudian tidak ada masalah, otomatis psikologisnya tidak terlalu bermasalah. Jadi yang perlu disiapkan adalah tadi jasmani, walaupun di Gontor ada rutin kita lari pagi Selasa sama Jumat. Kalau memang ada rencana untuk bergabung di dunia kemiliteran, ya harus lebih disiapkan lagi. Harus paling tidak intens ya. Atau enggak mungkin yang sudah bagus fisiknya paling tidak dijaga, di-maintain. Karena itu masih merupakan salah satu sub yang dinilai. Kemudian akademis bisa harus dipersiapkan juga akademis, karena memang akademis kan akan dites. Nah, yang tidak bisa dirumuskan ini adalah masalah administrasi paling besar. Ini yang harus banyak harus perjuangan lah. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, saya ketika daftar, ya dia kenal, saya tahu kamu orang Gontor. Tapi begitu ada teknis dalam hal ya salah satunya seperti tadi penjurusan macam-macamnya, yang teknis itu jadi seolah-olah kita asing, ada perbedaan. Nah itu yang harus kita siapkan untuk bisa menjawab. Nah kalau saya pada zaman saya adalah saya menjawabnya dengan mempersiapkan membuat surat keterangan penjurusan sesuai yang diminta, ya adalah penjurusan IPA, itu yang saya siapkan. Nah zaman sekarang akan berbeda lagi, karena saya sempat lihat kalau tidak salah ada mata pelajaran komputer, sementara di Gontor itu komputer itu kan sebagai ekstrakurikuler, tidak ada di dalam kurikulum. Apakah ini akan menjadi pertanyaan atau gimana kita harus menjawabnya pada saat daftar? Di segi kinerja, selama saya alami di Gontor terus di akademi, ya beda lah. Kalau kita lihat waktu saya di Gontor dengan teman-teman saya yang itu di akademi, memang di Gontor itu totalitas luar biasa. Anak-anak itu kalau udah kerja itu totalitas luar biasa, nggak ada yang bisa ngalahin. Jadi kinerjanya udah, kalau masalah kinerja anak-anak insya Allah udah bagus lah, terjamin. Jadi pas di akademi harusnya nggak ada kesulitan ya anak-anak Gontor itu ya? Iya. Paling nanti di pelajaran yang mungkin lebih agak dalam, khususnya di AU saja. Kalau di Angkatan Darat mungkin tidak terlalu. Di Angkatan Darat ini kan ilmu-ilmunya kan ilmu yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Karena semuanya teknik elektro, teknik pesawat. Jadi akan ada dinamika yang lebih
belum pernah kita ketemui waktu di Gontor gitu. Harus Kalau di lebih Angkatan belajar. Darat kan, ya kalau di Angkatan Darat dia arahnya lebih pelajaran-pelajaran yang sifatnya teori dan masih banyak hafal gitu. Strategi ya gitu ya. Umum ya. Kalau di AU itu kan sudah mainnya hitung-hitungan. Kayak misalnya saya di elektro, saya belajar teori medan elektromagnetik, ngukur medan magnet, misalnya di bola itu di atas berapa, di bawah berapa. Ustadz Rahmat, terima kasih banyak ini ya. Sama-sama. Ya, ini sangat menginspirasi ini ya. Jadi alumni Ma'had, alumni pesantren, khususnya Gontor, itu saya kira kalau masuk kemana-mana bisa, yang penting berusaha dengan keras gitu ya. Terima kasih. Ya, dan selalu sehat, Ustadz Rahmat. Sukses selalu ya. Oke. Sama-sama. Ya, sukses buat semuanya. Terima kasih. Demikian rekan-rekan sekalian perbincangan kita dengan Ustadz Rahmat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.